Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini mengenai silat. Itu luas. Silat itu bisa diartikan luas. Tapi kalau menurut umum silat itu ya silaturahmi aja ya. Silaturahmi yang diisi dengan kata jurus atau bela diri atau nama-nama paburon gitu ya, seperti ya Gajah Putih Megapaksa Pusaka ya. Diterangkan mengenai silat itu ada nama Sera ya, Madi, Kari, Sabandar. Itu silat mendapat ya menurut versi itu luas, banyak versi, tapi ya semua versi juga mungkin punya pemahaman masing-masing ya. Kalau menurut saya sebagai guru ajaran di Gajah Putih Nusantara ya, Sera itu seperti silat Sera ya. Sera itu ya seperti lembut, Madi itu ya pertimbangan, Kari itu keras ya, Sabandar itu ya seperti ya lebih gitu, pada lebih gitu. Terus juga ada yang mungkin pemahaman yang beda, ada juga menyatakan ini jurus Cimande ya, silat Cimande. Sebetulnya Cimande itu bukan silat, tapi kampung atau desa mungkin. Dulunya ada seorang tokoh yang mengajarkan silat dengan syiar agama di Cimande. Itu juga ada silat Cikalong. Itu sebetulnya bukan silat Cikalong, tapi ya seorang tokoh silat yang menyebarkan di daerah Cikalong ya, Cikunir. Ya seperti Cibarusa ya, ada yang mengembangkan di Cibarusa. Ada juga jurus Cikaret nih, namanya jurus Cikaret. Itu sebetulnya bukan silat, tapi kampung atau Cikaret atau gang karet. Ya ada tokoh yang mengajarkan di sana. Seperti silat Gajah Putih ya. Silat Gajah Putih ya, ada yang menciptakannya, ada yang mendirikannya, termasuk almarhum Kiai Haji Zainuddin ya. Saya sebagai muridnya yang dibantu oleh rekan-rekan dan ajaran dibawa ke wilayah ya sebelum Bandung Barat, sekarang menjadi Bandung Barat ya, Nusantara. Itu bukan disebut, bisa disebut juga kalau dikasih namanya seperti ya, kalau di Geger Pasang, silat Geger Pasang, kalau dibawa ke Bandung Barat jadi silat Bandung Barat. Padahal itu bukan Bandung Barat, itulah bukan silat tapi tempat itu, supaya lebih paham lah. Juga mengenai silat itu luas, ada yang mengartikan kepada, ada juga yang disebut mainpo, bela diri, ada juga membawa ke ya ke seni ya, ada membawa juga ke prestasi, ke olahraga, ada juga yang membawa kepada kerohaniah agama gitu. Jadi luas. Jadi pada intinya silat itu pada tokoh-tokoh yang mendirikan itu seperti ya harus berbuat baiklah, memahami cara berbuat baik itu harus ada jembatan. Jembatannya seperti orang dikumpulin belajar silat, tapi ada tujuannya adalah berbuat baik, menjalankan hablum minanas dan semata-mata mencari ridho Allah. Jadi juga ada wayang gitu, seperti para wali ya, para pujangga, seniman, budayawan
itu seolah-olah mendirikan, membentuk komunitas itu tidak mudah. Ya, harus ada jembatan untuk berkumpul, menghibur. Diisilah dengan pendidikan agama, pendidikan lahir, pendidikan batin, pendidikan cara hidup di masyarakat, cara untuk mencerdaskan bangsa supaya lebih paham dan lebih erat menjalin hubungan silaturahmi, hubungan untuk memperbanyak persaudaraan, persahabatan yang lebih erat. Dan mesti banyak juga luas perjalanan mengenai ajaran silat, atau membuka tokoh-tokoh atau situs persilatan khususnya di Jawa Barat, di Indonesia, dengan versi-versi yang berbeda seperti Nusantara, tapi tujuannya mungkin sama. Nah, itu tujuan silat itu untuk kebaikan lah, pada intinya memahami bagaimana cara berbuat baik dikemas menjadi seni atau budaya atau apa, dibawa kepada hal-hal positif, lebih kepada pendidikan positif. Kalau dibawa kepada bela diri, ya namanya bela diri itu bisa meraksa diri dengan tekad, ucap, lampah, perilaku, akhlak. Kalau membawa ke rohaniah, kalau dibawa kepada bela diri yang ya pertahanan, itu lawan atau kawan, kita harus bisa menjaga dengan ketangkasan, dengan kepintaran, dengan ilmu silat yang khusus untuk ya menjaga diri, membela diri yang sebenarnya, untuk supaya selamat. Intinya tujuannya silat itu untuk keselamatan, menjaga diri dari lawan kawan untuk selamat. Itu. Terus juga kalau silat, kalau yang sebenarnya silat itu adalah semata-mata, ya kalau dalam bahasa Islam, mencari ridho Allah, mencari ridho ilahi dan berkenan ilahi, itu agar kita mendapatkan restu, ya menjalankan amanah guru itu dengan ajaran-ajaran yang baik, menjalankan ya doa restu dari orang tua, menjadi anak yang soleh, yang berguna di nusa bangsa, negara dan agama, itu di masyarakat di Indonesia, ya untuk mencari keselamatan, kebaikan. Itu juga ya kalau silat, kalau dibawa kesehatan itu seperti ya dengan fisik, ya fisik itu keseimbangan fisik, dengan apa juga ada dengan pernapasan, untuk kesehatan di dalam, untuk fisik, kesehatan lahir. Bahwa kesehatan itu penting. Dari silat itu dari makanannya yang berprotein, itu makanannya yang baik. Kalau dibawa untuk kesehatan, cara berpikir sehat, hati yang sehat, dan tubuh yang sehat dan kuat, itu kalau dibawa ke sana. Silat itu jangan sampai punah dan dihidupkan, disalurkan kepada hal-hal positif, pendidikan positif, dengan etika, moral, dengan niat yang baik. Itu mudah-mudahan bisa dilestarikan untuk persahabatan, persaudaraan yang lebih baik, untuk merukunkan di tiap wilayah atau kelompok
atau lingkungan masyarakat dimanapun berada. Ya, silat itu sebetulnya bukan untuk mencari agar supaya jagoan, jadi jagoan lah terbang atau kesaktian. Ya mungkin dulu dengan ilmu kesaktiannya orang-orang zaman dulu, zaman kerajaan, zaman penyebaran ya agama-agama Islam itu, dengan kesaktian itu, dengan ilmu hikmah itu. Kalau sekarang kesaktian sekarang itu bukan untuk kepada kejagoan. Yang namanya jawara itu ya justru yang berakhlak baik, perilaku baik, dan mengajarkan hidup dan bisa beradaptasi dengan baik dengan siapapun, baik di masyarakat, baik di perkotaan atau di tiap suku bangsa, supaya bisa diterima dengan baik, bersosialisasi dengan sakti di sini dengan kecerdikan dan kecerdasan dan kebaikan itu dengan lisan-lisan, dengan budi pekerti yang baik, itu menjadi ya selamat. Garis bawahnya ya untuk menyalurkan kepada inti utamanya selamat, yaitu tidak lebih dari itu, selamat. Ya, yang nama jawara itu orang-orang pilihan ya, seperti zaman kerajaan, zaman Wali Songo, Sunan Kalijogo, Ki Joko Tingkir juga ya, yang dari Bogor juga itu Tubagus Abu Hair, kan seorang wali ya, dengan ya kejawarannya ya beramal baik, banyak beramal baik, dan bisa budi pekerti yang tinggi, banyak bermanfaat di masyarakat, di Indonesia, banyak maslahatnya lah. Itu tidak berbuat madarat atau memecah belah atau mengadu domba atau berbuat negatif gitu. Ya kalau zaman dulu ya, karena dulu itu udah orang-orangnya sakti, mungkin ada seperti juga bisa melumpuhkan, tidak mematikan gitu, melumpuhkan tapi bisa diobatin kembali gitu. Ya itu, jadi bukan untuk menyakiti sebetulnya, bukan untuk mematikan, tapi untuk memberikan ya lisan dulu lah, memberikan supaya paham, supaya mudah dimengerti, terus juga memberikan rambu-rambu lah gitu, supaya bisa selamat buat antar lawan dan kawan itu, kecuali dalam keadaan darurat gitu. Ya dilumpuhkan dengan jurus-jurus yang sudah dipelajari itu dari pesilat-pesilat, dari guru-guru pesilat yang ada. Itulah